Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang kesaksian menolong orang banyak. Seorang gadis kecil berdiri di pinggir keramaian, sementara ayahnya sedang memberi kesaksian tentang hal yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ayahnya sedang bersaksi mengenai bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan mengubah gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Pada hari itu, ada seseorang yang dengan sinis berdiri di antara kerumunan tersebut. Orang tersebut tidak senang mendengar segala sesuatu tentang kerohanian, dan ia lalu berteriak, "Kenapa Anda tidak duduk dan diam saja, orang tua? Anda hanya bermimpi." Tidak lama kemudian, orang yang skeptis ini merasakan adanya tarikan pada lengan jaketnya. Dia menoleh ke bawah dan melihat ada seorang anak gadis kecil. Anak itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Tuan, yang Anda teriaki itu adalah ayah saya. Anda katakan bahwa ayahku seorang pemimpi. Biar aku cerita kepadamu tentang ayahku. Ayahku dahulu adalah seorang pemabuk, dan hampir setiap malam ia memukuli ibuku. Bila hal tersebut terjadi, ibu hanya dapat menangis sepanjang malam. Dan Tuan, kami juga tidak memiliki pakaian-pakaian yang bagus untuk dipakai, karena ayahku membelanjakan seluruh uangnya untuk whisky. Kadang-kadang aku bahkan tidak memiliki sepatu untuk dikenakan ke sekolah. Tetapi lihatlah sepatu dan baju ini. Ayahku membelikannya untukku karena ia telah mempunyai pekerjaan yang baik sekarang." Dan sambil menunjuk ke suatu arah, si gadis kecil berkata, "Apakah Anda melihat wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibuku. Dia tidak menangis lagi sepanjang malam. Sekarang dia bernyanyi sepanjang hari." Lalu terjadilah suatu pukulan yang hebat ketika anak itu berujar, "Yesus telah mengubah perilaku hidup ayahku. Yesus telah mengubah rumah kami. Jadi Tuan, jika ayahku sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia." Yohanes 19 ayat 35 demikian firman Tuhan. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Dari renungan di atas, kita dapat belajar bahwa menyatakan iman dengan ancaman terhadap popularitas, kedudukan, atau nyawa tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Banyak orang menyangkali Yesus karena sesuatu. Salib Yesus adalah kemenangan kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Kematiannya memang ditentukan Allah Bapa untuk membereskan belenggu-belenggu dosa yang mematikan manusia. Oleh karena itu, jangan pernah kita malu terhadap salib Yesus, karena dia memikulnya dengan penuh kewibawaan. Dia naik ke salib dengan kepastian bahwa misi penyelamatan ilahi sedang digenapi. Aku akan meninggikan salib Yesus karena salib itu adalah lambang kemenangan Yesus atas kuasa dosa dan maut. Bagaimana dengan kalian? Semoga renungan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.